Kan ada ya seseorang yang aku kenal itu, dia tuh pernah gitu kasih sesuatu ke aku, ngasih ya pokoknya ngasih sesuatu ke aku, tapi jumlahnya itu ya bukan bukan hal yang kecil kayak gitu. Tapi aku ngerasanya itu apa ya, mengharapkan timbal balik kayak gitu loh. Entah aku yang seudon atau kayak gimana, tapi aku ngerasainnya kayak gitu. Jadi orang itu misalnya nyuruh aku sesuatu, minta aku sesuatu itu kayak aku harus cepet, aku harus ngikutin apa maunya. Aku yang orang nggak enakan, menurut saya kayak gimana menghadapi orang yang kayak gitu. Kalau kayaknya sih nggak ada hubungannya ya, mungkin bisa jadi ada hubungannya sama pemberian ya. Kalau dilihat aja orang itu selama ini seperti apa, misalnya terhadap orang lain sama apa enggak gitu loh. Kalau sama ya berarti emang sifatnya kayak gitu gitu loh. Karena itu kan asumsi kamu kan, asumsi kamu karena kamu dikasih akhirnya orang itu nyuruh-nyuruh. Tapi kamu lihat aja dalam keseharian tuh orang itu seperti apa. Kalau emang biasa nyuruh-nyuruh ya berarti emang sifatnya kayak gitu gitu loh. Itu apa yang ada di kepalamu itu kan belum tentu benar kan. Nah sekarang kalau misalnya kamu emang nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Kalau misalnya kamu nggak enak karena udah diberi ya kembalikan aja pemberiannya. Kalau memang kamu dirasa kayak gitu, maksudnya karena diberi kok jadi kayak gini ya dikembalikan aja atau ngomong aja maksudnya ngomong apa adanya gitu loh. Misalnya nggak bisa ya nggak bisa gitu. Misalnya kamu dikasih nggak mau ya bilang aja nggak usah gitu, daripada nggak enak ke belakangnya, seperti itu sih. Jadi ya apa adanya aja sih. Tapi sebenarnya sifat orang kayak gitu tuh sebenarnya wajar atau nggak wajar? Semua di dunia ini wajar. Kalau menurutku ya, sudut pandangku semua orang di dunia ini wajar. Ini kita memposisikan sebagai orang yang memberi gitu. Kita yang pernah memberi sesuatu ke orang lain. Gini, coba. Semua di dunia ini yang terjadi itu wajar. Maksudnya semua itu bisa terjadi. Baik yang buruk maupun yang baik itu semua wajar, semua manusiawi. Sekarang kita itu nggak usah peduli terhadap apa yang nggak bisa kita kontrol. Orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri, otak kita, pikiran kita, asumsi kita, itu yang bisa kita kontrol. Lah itu yang kita perbaiki. Jadi semua yang terjadi ini wajar. Orang itu bisa berbuat jahat, orang itu bisa membunuh, dan itu semua wajar. Wajar terjadi di dunia yang memang penuh lika-liku ini. Ada A, ada B, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Jadi semuanya itu wajar. Nah sekarang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu ya udah nggak usah kita kendalikan. Yang kita kendalikan adalah diri kita sendiri gitu loh. Diri kita sendiri, kita mau menjadi wajar yang seperti apa. Kalau kita mau menjadi wajar yang baik, ya udah kita jadi orang yang baik. Adapun orang lain itu harus kita anggap semuanya itu wajar, dan itu bisa terjadi. Nah kalau misalnya kita melihat hal tersebut itu nggak enak, maksudnya nggak bagus di hati kita nih, kok nggak cocok, ya berarti kita jangan melakukan yang serupa seperti orang itu lakukan ke kita. Itu aja sih kalau menurutku. Anggap aja semua itu wajar di dunia ini, semua bisa terjadi. Dengan begitu insya Allah kita bisa lebih menerima keadaan gitu. Karena itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Memang itu sudah qadarnya Allah seperti itu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, gimana menyikapi perilaku orang-orang yang berbeda-beda itu. Yang kamu harapkan apa dari orang itu gitu loh. Orang itu berubah gitu. Ya kemungkinan kecil kan. Yang bisa kita rubah adalah diri kita, gimana menyikapi sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kayak sebel aja, tapi enggak, karena kan enggak enakan. Sebel ya nggak apa-apa sih, ya wajar sih. Intinya ya, mungkin lebih ke cuek sih, apa adanya. Jadi misalnya disuruh kita nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa. Kalau misalnya bisa, ya bilang bisa, kapan bisanya. Jadi intinya seperti itu. Dilihat juga ininya, dilihat juga ininya. Jadi misalnya kayak gini, siapa yang nyuruh itu? Jadi misalnya kedudukannya misalnya kayak suami ke istri, orang tua ke anak, lah itu juga harus diperhatikan lagi gitu. Maksudnya kalau itu orang tua, selama itu perintahnya nggak maksiat, ya udah kita taati. Meskipun berat, ya udah kita taati sebisa mungkin kita gitu. Misalnya kita nggak bisa saat itu, ya kita ngomong bisanya kapan, seperti itu. Jadi semua itu bisa dikomunikasikan kok. Orang sholat aja, maksudnya perintah yang wajib itu aja bisa ada toleransi. Maksudnya jam waktu sholat ada jamnya. Ketika kita nggak bisa sholat dengan berdiri, bisa dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, bisa dengan tidur. Seperti itu. Apalagi perintah selain sholat itu bisa ada toleransinya. Asalkan kita ya apa adanya gitu.
bener nggak maksudnya yang kamu maksud itu? Iya. Ya udah.